Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sinautex. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 baik SMA maupun SMK sesuai kurikulum 2013 revisi tahun 2019. Bagi yang baru pertama kali bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Oke, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita semua mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalil tentang sumber hukum Islam. Ini ada hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut. An unasin min ahli Himsa min ashabi Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا ألو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. Artinya dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana engkau menghukum jika dihadapkan oleh sebuah keputusan? Ia menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah? Kemudian ia menjawab dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatkan pada sunnah Rasulullah dan juga tidak pada kitab Allah? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasul menepuk dada Mu'adz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas utusan Rasulullah sesuai yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan atau dibaca. Bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Adapun secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Adapun keistimewaan Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Tiga, Al-Quran merupakan hujjah. Keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai hukum.
Kandungan dari Al-Quran yang pertama yaitu tauhid, ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, keempat jalan mencapai kebahagiaan, dan yang terakhir berisi kisah atau cerita. Asas Al-Quran dalam menetapkan sebuah hukum. Yang pertama, meniadakan kesulitan. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, itu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Asas yang dengan dasar kedua ayat tersebut, maka Islam diperbolehkan. Yang pertama, ketika bepergian boleh mengqashar dan menjamak sholat sesuai dengan syarat-syaratnya. Kedua, ketika sulit melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh melakukannya dengan cara duduk dan seterusnya. Kemudian ketiga, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir. Keempat, bila tidak menemukan air, boleh tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Dan yang kelima, ketika dalam keadaan terpaksa yang mengancam nyawa, dibolehkan memakan makanan yang haram. Kemudian asas yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Hari ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkannya dan yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Asas yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan sebuah hukum. Ini contohnya dalam masalah haramnya minuman keras. Proses pengharamannya tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berikutnya Allah menurunkan Quran Surat An-Nisa ayat 43 sebagai fase yang kedua dari pengharaman khamr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk.
Berikutnya datanglah larangan keras untuk mengkonsumsi minuman keras sebagai fase yang ketiga, yaitu larangan keras tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Macam-macam hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah atau akidah. Yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum khuluqiyah atau akhlak. Yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak. Dan yang ketiga, hukum syariah. Yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesama alam sekitar. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum amaliyah dalam Al-Quran terbagi dalam 6 jenis, yaitu ibadah, muamalah, perkawinan, waris, jinayat, dan siasah. Al-Quran sebagai dasar hukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tidak lain bukan agar dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an surat Al-Zukhruf ayat 43 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Dan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun takrir yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sunnah, secara bahasa arti sunnah adalah jalan, tabiat, dan berkehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan menganjurkan akhlak yang mulia. Ciri-ciri dari hadis qauliyah yaitu biasanya menggunakan kata qala atau yaqulu. Macam hadis yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah. Misalnya cara sholat, haji, berwudu, dan sebagainya. Ciri-ciri dari hadis ini yaitu menggunakan kata kana atau yakunu
Dan yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasul ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat. Ciri-ciri dari hadis ini biasanya menggunakan kata alima atau ya'lamu. Serta yang keempat yaitu hadis hamniyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasul akan tetapi belum sempat terlaksana. Misalnya puasa pada tanggal 9 Muharram. Pembagian hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis mutawatir. Itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Mereka tidak mungkin berbuat berdusta karena banyaknya jumlah mereka. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad ini ada 3 juga. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus orangnya, adil dan teliti. Selain itu, tidak ada keganjilan atau kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus. Orangnya adil tetapi kurang teliti. Tidak ada kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dan yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau hukum. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan takrir. Bayan takrir yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga satu hukum memiliki 2 dalil. Pertama nas Al-Quran dan yang kedua nas dari hadis. Yang kedua sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Dan yang ketiga sebagai bayan tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhd, yang berarti bersungguh-sungguh, dan jahd, yang berarti sulit. Jihad dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Adapun secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid, yaitu orang yang berijtihad. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah fikih secara mendalam. Keempat, memahami persoalan ijma'. Dan yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Adapun dasar dari ijtihad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu an Amr bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Artinya dari Amr bin As, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya itu salah atau meleset, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi dari ijtihad. Fungsi yang pertama, sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam,
yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Fungsi yang kedua, sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' menurut bahasa yaitu sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Misalnya, ketetapan hukum melalui ijma' diantaranya adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Yang kedua, yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedang menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntutan agama Islam. Kedua, menjadikan diri orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, terbiasa baca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Keempat, selamat dari azab dan laknat Allah karena mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kelima, memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang keenam, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Namun untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.